Di fase ini saya tuh hampir berhenti konten ya, bukan karena capek, bukan karena yang lain, tapi memang capek karena pikiran diri sendiri ya. Sering ngebandingin konten sendiri, konten milik saya yang kreator pemula sama konten orang lain yang sudah besar, sama kreator lain yang sudah lama, sama kreator lain yang sudah mungkin berpengalaman di YouTube. Dan itu yang membuat saya hampir berhenti konten. Buat teman-teman yang ada di fase ini, yang sama, yang terus selalu ngebandingin sama konten orang lain dan memilih menyerah, stop dulu ya. Tonton video ini sampai habis. Saya sharing pengalaman saya, bagaimana saya menangani pikiran-pikiran yang seperti ini. Buat teman-teman juga, ya jangan sampai berhenti. Kita rasanya sama ya, sama nyelekit kalau kita sering ngebandingin sama konten kreator lain yang sudah besar. Video ini cocok banget buat kamu yang lagi di masa-masa ini. Dan sebelum mungkin di video, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu ya video saya, Kang Ruhi. Dan di komen juga boleh, di like juga boleh, dan dinyalain juga tombol loncengnya, oke? Dan ada beberapa kesalahan besar ya yang sering saya lakuin sebagai konten kreator di YouTube, sebagai pemula, yang membuat saya memang hampir berhenti konten karena sering atau selalu memikirkan hal-hal yang mungkin kurang cocok, kurang ada, atau kurang, intinya jangan dipikirin lah ya. Ada tiga, kalau saya rangkum ya, ada tiga kesalahan besar tentang kesalahan yang dilakukan oleh para kreator pemula ya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama, terlalu nunggu sempurna. Ya, ini hal yang sangat wajar ya buat kreator pemula, karena pasti ya ingin menyuguhkan yang terbaik, ingin memberikan konten yang baik, yang bagus, yang bermanfaat. Entah itu dari cara kameranya, cara pembawaannya, atau edit-editnya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya karena capek ya sama pikiran-pikiran seperti itu, pengen terlihat sempurna, dan akhirnya bukan karena apa-apa ya, tapi karena capek pikiran itu, dan akhirnya capek, malas kontennya karena terlalu ribet. Nah, ini dia nih yang bikin kita selalu ada di bawah bayang-bayang pengen sempurna. Padahal sebenarnya kalau kita kreator pemula ya, sebenarnya YouTube itu bukan tempat untuk menunjukkan skill kita ya, tapi ada juga YouTube itu tempat kita untuk belajar, belajar ngomong di depan kamera, belajar mengedit, belajar dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat pikiran saya kembali normal dari hal-hal negatif yang ini, yang nunggu sempurna, menjadi hal-hal kita tuh sedang belajar, belajar konten, belajar untuk memberikan yang terbaik, belajar untuk membuat konten ya yang menarik buat ditonton orang. Bukan konten yang sempurna ya, tapi yang terbaik menurut kita, yang mungkin bisa kita perbaiki di lain waktu dan di video selanjutnya maksudnya ya. Karena kalau kita menunggu skill kita bagus, editing kita bagus, terus yang lainnya bagus, alat-alatnya bagus, kameranya, entah apanya, ya nggak akan mulai-mulai ya, karena belajar kan malas ya. Belajar kalau nggak bergerak kan malas. Tapi kalau kita belajarnya sambil bergerak, sambil upload, terus kita belajar dan kita perbaiki, itu akan jauh lebih ringan daripada kita belajar tanpa gerak. Bener gak? Oke, kita ke kesalahan yang kedua ya. Keseringan nonton YouTube dan sering ngebandingin konten kita sama konten kreator yang sudah besar. Ini nih penyakit utama, sering banyak nonton terus ilmu kita tentang motivasi, tentang trik-trik di YouTube seperti apa, terus aja dilihat. Emang bagus, tapi jangan kebanyakan. Sebenarnya sedikit ilmu aja cukup kalau kita praktekannya, daripada ilmu banyak kita nggak praktekan, hanya nonton saja, nonton saja. Dan ini nih, kalau kita sering nonton video orang lain terlalu banyak, terlalu sering, itu akan timbul kita tuh sering ngebandingin ya konten kita sama konten yang kita tonton. Kita lihat viewsnya, kita lihat dia cara ngomong, jadi minder lah, jadi gimana lah. Nah, ini nih yang jadi penyakit utama. Makanya saya agak kurangin dikit untuk nonton YouTube yang tidak bermanfaat. Kalaupun ada manfaatnya, saya fokus cari satu, misalnya cara storytelling itu gimana, cara edit video itu gimana. Ya udah itu aja. Kemudian kita praktekkan ya. Selebihnya tinggalkan saja. Kita mulai aja, walaupun ilmunya cuma sedikit, kalau kita bergerak langsung ya tanpa bla bla nunggu yang lain,
Sebenarnya itu lebih bagus ya, daripada kita banyakin dulu ilmu, gak praktek-praktek, itu akan jadi mumet ke depannya. Benar gak? Karena ya kalau kita terus ngebandingin, sebenarnya kita siapa sih? Kita kan kreator pemula ya. Bukan yang kita tonton itu kan YouTuber yang sudah lama, sudah terkenal, sudah sudah semuanya lah intinya. Jadi kalau mereka upload 1-2 jam sudah ribuan ya itu wajar. Karena mereka sudah lama, kita baru ya kita baru. Jadi nggak usah dibandingin karena kita sudah beda jauh gitu ya. Kita mah fokus upload pelajari gitu aja sih kalau pengalaman saya dulu ya. Sekarang saya sudah pelajari dengan mindset yang sudah berbeda. Saya upload langsung evaluasi, cari referensi lagi, upload lagi gitu sih. Dan kesalahan ketiga yang sering saya lakuin ya sebagai kreator pemula dulu ya, yaitu terlalu fokus ke komentar dan juga angka atau views ya. Jadi kita tuh sering terbawa perasaan saat kita upload terus ada yang komen negatif. Dulu saya sering diambil ke hati ya. Jadi malas ke gini sih dunia konten. Padahal ya komentar itu sebenarnya tergantung kitanya ya. Kalau kita anggap baik ya baik, kalau kita anggap buruk ya buruk. Jadi sebenarnya orang tuh kita nggak bisa menahan orang untuk berkomentar negatif tentang kita ya. Kita juga nggak bisa memaksa komentar orang untuk memuji konten kita. Ya sekuasanya kita aja ya. Kita bisa membuat konten yang baik, entah itu diterima atau enggak ya oleh yang komen, entah itu feedbacknya jadi negatif ke kita ya. Sebenarnya kita nggak usah peduliin sih ya, karena kita juga bebas yang membuat konten, mereka juga bebas dong kalau berkomen ya, benar gak? Dan juga fokus ke angka ya, ke views ini nih, ini masalah nih. Kita sering fokus ke angka, lihat orang lain upload, lihat oh baru 1 jam, baru 2 jam, wih udah ribuan, udah ratusan ribu. Kita 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kok masih gini aja ya, 1, 2, paling naik ke puluhan. Ya ini nih, ini yang jadi penyakit saya dulu ya. Penyakit tentang menjadi kreator pemula yang terlalu fokus ngebandingin atau terlalu fokus ke views dan angka. Jadi kita tuh jadi gak semangat ya, jadi nggak semangat. Makanya saya merubah mindset saya, nggak terlalu fokus lagi ke komentar negatif dan juga ke angka. Kalau ada komen yang negatif, saya komen aja, senyum apa gimana lah, terserah sih. Intinya kita bahas aja komennya karena itu baik ya buat algoritma kita. Dan juga kalau views atau angka, ya udahlah intinya kita belajar masalah views atau angka. Suatu saat mungkin ya kalau konten kita memang bermanfaat, itu akan naik sendiri ya, karena konten di YouTube itu atau video di YouTube itu umurnya panjang-panjang ya. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan video kita akan meledak seperti itu ya. Dan sebenarnya kita harus kembali ya ke tujuan utama kita, yaitu konten di YouTube itu untuk pemula itu belajar ya. Belajar dan konsisten itu aja cukup ya, gak usah mikir-mikir yang lain. Dan di satu titik saya berhenti bertanya ya, tentang pertanyaan kenapa sih view saya kecil, dan saya ubah ya, pertanyaan itu ubah dengan apa yang saya bisa perbaiki dari video ini. Sejak diganti pertanyaan itu beban saya agak berkurang ya. Jadi nggak mikirin kenapa views kecil, kenapa ini gini, tapi lebih kepada evaluasi. Oh, ini kurangnya ini lebih bagus kalau ini lebih bagus kalau ini. Itu bagaimana cara saya merubah pola pikir saya yang dulu dengan sekarang. Saya belajar satu hal ya tentang konten kreator di YouTube itu adalah bukan konten kreator pemula itu nggak wajib viral, nggak harus viral, tapi intinya harus bertahan ya. Karena saya sudah bilang di video sebelumnya, jadi kreator di YouTube itu bukan seperti lari sprint, siapa cepat dia dapat, tapi seperti lari maraton ya. Siapa yang paling bertahan, biasanya itu yang jadi pemenangnya. Kalau kamu sering ngerasa pengen berhenti, itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu gagal, itu justru tanda kamu peduli ya. Dan justru orang-orang yang kamu itu kayak seperti kamu ya, yang selalu ngeluh, itu biasanya akan lebih jauh bertahan lama ya. Kalau teman-teman gak nyerah di awal. Oke, kalau kamu masih ada di fase belajar dan bertahan di konten kreator YouTube, terutama yang pemula, boleh di komen ya. Saya belum berhenti. Oke, subscribe channel ini karena part 4 atau part selanjutnya saya akan bakal cerita soal cara nemuin arah konten tanpa pusing mikirin niche ya.
Nggak usah dipikirin. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah ngikutin perjalanan ini sampai ke video sekarang ya, video ketiga, part ketiga. Sekali lagi jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan sampai ketemu di video berikutnya di part 4. Oke, terima kasih.